Jawaban berkelas Sintayong soal pro kontra naturalisasi di timnas Indonesia. Bahrain kalah mengejutkan dari Kamboja. Alexandro Bakito wujud ancaman nyata Timur Leste pada timnas Indonesia U20. Jadi supporter setia timnas Indonesia, Fitri Karlina rela cuti panjang demi tonton perjuangan skuad Garuda. Exco PSSI bocorkan pemain keturunan Grade A, Messi Legres ajak Oosterwolde gabung skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Bahrain secara mengejutkan tumbang atas Kamboja. Momen ini terjadi di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada Rabu kemarin. Pertandingan Bahrain melawan Kamboja digelar di Stadion Pujen Catholic University Taiwan yang menjadi tuan rumah grup B kualifikasi Piala Asia U20 2025. Secara mengejutkan, Kamboja yang menjadi wakil Asia Tenggara berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Gol tunggal itu dicetak oleh Sarit Mean. Kekalahan ini mengindikasikan bahwa sepak bola Bahrain ternyata tidak superior. Menariknya, mereka di tim senior bakal jumpa timnas Indonesia. Bahrain akan menjamu timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang. Meski begitu, tim U20 memang tidak bisa menjadi patokan atau tolak ukur permainan di tim senior. Skuad asuhan Sintayong perlu mewaspadai Bahrain yang bakal menjadi tuan rumah. Apalagi Bahrain sempat membuat kejutan dengan mengalahkan Australia dengan skor 1-0 saat melakoni laga tandang. Walau demikian, Bahrain akhirnya merasakan kekalahan telak 0-5 dari Jepang, sehingga hal itu bisa menjadi modal bagus bagi JIJ dan kawan-kawan saat bertandang ke markas Dilmun Warriors. Di atas kertas, timnas Indonesia U20 memang diunggulkan untuk menang melawan Timur Leste. Namun, Timur Leste menyimpan ancaman pada sosok penyerang bernama Alexandro Bakito. Seperti yang diketahui, Timur Leste jadi lawan kedua yang akan dihadapi Indonesia di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini akan dimainkan di Stadion Madia malam ini. Indonesia berada di puncak klasemen grup F dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Yaman. Sementara Timur Leste berada di posisi ketiga klasemen, mereka kalah dengan skor 1-3 dari Yaman pada matchday pertama. Secara kualitas Timur Leste masih di bawah Indonesia, namun Timur Leste punya potensi untuk merepotkan Indonesia, salah satunya lewat penyerang andalannya Alexandro Bakito. Juni lalu, Indonesia berjumpa Timur Leste di Piala AFF U19 2024. Saat itu Garuda Muda meraih kemenangan dengan skor 6-2. Meskipun kini bertemu di ajang yang berbeda, mayoritas pemain kedua tim masih sama. Di Piala AFF U19, 2 gol Timur Leste ke gawang Indonesia dicetak Ricardo Bianco dan Alexandro Bakito. Nah, nama Alexandro Bakito harus diwaspadai kubu Indonesia. Pemain berusia 18 tahun itu mencetak 2 gol di Piala AFF U19 2024 lalu. Paling baru, Alexandro Bakito juga mencetak gol saat Timur Leste kalah dari Yaman di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Alexandro Bakito punya pergerakan yang sulit ditebak. Dia juga punya naluri gol yang bagus dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Dia harus diwaspadai Karek Ariel dan kolega. Fitri Karlina merupakan salah satu penyanyi dangdut yang selalu lantang mendukung tim nasional Indonesia di berbagai ajang pertandingan sepak bola. Yang terbaru, timnas Indonesia bertanding melawan Maldives di kualifikasi Piala Asia U20. Bangga dapat menyaksikan kemenangan timnas Indonesia U20. Pedangdut tersebut mengaku tak sabar menyaksikan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga di Bahrain dan Cina. Dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, Fitri kerap membagikan video dan potretnya dengan jersey timnas Indonesia saat menuju dan berada di stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Yang terbaru, Fitri Karlina baru-baru ini turut menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Maldives di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Dalam postingan Instagram terbarunya, Fitri Karlina tampak membagikan cuplikan pertandingan semalam yang ia rekam dari tribun. Ia mengucapkan selamat lantaran timnas Indonesia U20 berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-0. Tak berhenti sampai di situ, Fitri Karlina bahkan tak sabar untuk segera menyaksikan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Bahkan ia tak segan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaan sebagai penyanyi dangdut demi bisa mendukung timnas Indonesia secara langsung.
Bismillah, see you in Bahrain and China. After dukung adik-adik Garuda Muda U20. Nggak sabar, pengen cepet Oktober dukung timnas senior. Sengaja ambil cuti panjang karena sekali dikasih izin buat nyetadion, nggak bisa dilarang-larang lagi, ujar Fitri Karlina. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong maupun PSSI tampak belum puas dengan skuad timnas Indonesia saat ini yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui agennya di Eropa, PSSI tampak mendelegasikan seseorang untuk terus memantau pemain keturunan, khususnya diaspora dari Belanda. Terbaru, Messi Hilgers dan Eliano Reyders dipastikan bakal membela timnas Indonesia. Keduanya hanya perlu menyelesaikan proses pengambilan sumpah sebagai WNI. Kendati demikian, timnas Indonesia kemungkinan besar masih membuka kesempatan apabila ada pemain keturunan Belanda yang mau gabung ke skuad Sintayong. Hal ini dilakukan agar timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Apalagi baru-baru ini, anggota Esko PSSI Arya Sinulinga sedikit memberikan bocoran terkait pemain keturunan baru yang akan memperkuat skuad Garuda. Arya menuturkan kemungkinan akan ada 1 atau 2 pemain keturunan. Bahkan dia mengaku sedang bernegosiasi dengan sosok yang mempunyai nama besar. Hanya saja Arya tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud. Namun dia mengungkapkan kalau prosesnya dilakukan di bulan Oktober, maka kemungkinan pemain keturunan baru itu bisa beraksi membela tim nasional Indonesia pada November mendatang. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah kita urus. Tapi soal siapa pemain dengan nama besar masih dalam tahap negosiasi, ujar Arya Sinulinga dikutip dari kanal YouTube Sport 77. Lantas pertanyaannya, siapakah pemain dengan nama besar yang dimaksud? Ya, kemungkinan besar nama tersebut adalah Jayden Osterwolde. Sekedar diketahui, Jayden Osterwolde saat ini memperkuat Fenerbahce, klub juara Liga Turki yang saat ini dinahkodai oleh pelatih kelas dunia Jose Mourinho. Jayden Osterwolde tak pernah absen dalam 6 pertandingan pertama Fenerbahce bersama pelatih Jose Mourinho di Liga Turki musim ini. Sebelumnya, Sintayong dikabarkan pernah mendekati Jayden Osterwolde. Saat itu, dia tengah menangani timnas Indonesia U19 pada 2021 lalu. Kendati demikian, Jayden Osterwolde melalui agennya saat itu menegaskan bahwa dia masih belum bisa menerima tawaran timnas Indonesia karena masih berharap panggilan Belanda. Namun kenyataannya hingga kini dia masih belum dipanggil skuad The Orange meski tampil sangat apik di Liga Turki. Sontak saja hal itu membuat warganet tanah air kembali membujuk Jayden Osterwolde agar mau kembali memikirkan tawaran Sintayong untuk membela tim nasional Indonesia. Apalagi rekan seperjuangannya yaitu Messi Hilgers sudah memutuskan untuk bergabung timnas Indonesia. Keberadaan Messi Hilgers bisa jadi membuat Jayden Osterwolde luluh. Diharapkan juga ajakan dari Messi Hilgers membuat dirinya makin mantap untuk membela skuad Garuda.